Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati kawan-kawan semua yang telah bergabung dalam program atau agenda dari OIP UMSU, yaitu agenda special lecture tentang sejarah astronomi Islam, yang seperti sudah disampaikan saudara moderator tadi, saudara Roy, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kebetulan pengampunya adalah saya sendiri, yaitu silsilah tentang sejarah perkembangan dan perjalanan astronomi di dalam Islam atau dalam peradaban Islam, yang kali ini kita sampai di pertemuan yang keempat, ya. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sebelumnya sudah, dan kali ini pertemuan yang keempat, yang kali ini kita mengangkat tema tentang motivasi perkembangan astronomi dalam Islam. Jadi rekan-rekan semua, sekedar informasi bahwa special lecture ini saya rancang memang secara berurutan, dimulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang keempat ini, mulai dari sejarah tentunya, definisi dan seterusnya. Yang kali ini masuk pada pembahasan tentang motivasi perkembangan astronomi dalam Islam atau dalam peradaban Islam. Jadi kira-kira pembahasan ini dalam perkuliahan atau pertemuan kali ini adalah tentang apa saja motivasi atau faktor yang menjadikan astronomi itu berkembang dalam Islam. Ternyata dalam penelusuran para ahli, para sejarawan, para peneliti di bidang sains atau astronomi, ada sejumlah motivasi yang mendorong para ilmuwan, para astronom muslim itu mengembangkan astronomi sehingga astronomi bisa berkembang, bisa populer, dan bisa maju pesat seperti kita lihat pada hari ini. Baik, saya langsung kepada pembahasan ini. Sekedar prolog, sudah nampak ya, Saudara Roy? Kali. Sekedar prolog, yang pertama bahwa perkembangan astronomi di dalam peradaban Islam itu disebabkan banyak faktor dan juga banyak motivasi. Jadi ini kalau kita runut dari perkembangannya sejak pra-Islam sampai dengan peradaban Islam, tentu banyak faktor, banyak motivasi yang melatarinya, yang diantaranya adalah karena dihasilkan adanya akumulasi dan akulturasi berbagai khazanah, berbagai tradisi yang pernah ada, pernah eksis, yang pernah memengaruhi astronomi dalam Islam. Dalam hal ini adalah tradisi-tradisi astronomi di zaman pra-Islam, seperti astronomi Yunani, astronomi Cina, astronomi Persia, dan seterusnya. Semuanya itu berakumulasi, berakulturasi, dan semuanya itu menjadi motivasi pengkajian di kalangan para astronom muslim. Nah, singkat cerita, ketika sampai di peradaban Islam, ternyata hampir semua sarjana muslim yang dimaksud di sini adalah semua ilmuwan yang menguasai bidang apa saja di bidang sains dan teknologi, apakah astronomi, kedokteran, fisika, matematika, kimia, geografi, dan seterusnya. Ternyata seluruhnya mereka punya telaah dan sekaligus punya ketertarikan dengan astronomi. Jadi inilah titik berbedanya, titik unik dan menariknya sains astronomi ini dalam sejarah dan peradaban Islam. Semua saintis muslim, betapapun dia bukan seorang ahli astronomi, tetapi dalam prakteknya mereka-mereka ini punya telaah, punya kajian, punya ketertarikan terhadap astronomi, yang penyebabnya adalah oleh karena astronomi itu berbicara tentang kehidupan sehari-hari dan juga berbicara tentang kebutuhan manusia sehari-hari, dan terutama adalah kebutuhan ibadah. Nah, dari penelusuran sejumlah literatur yang saya baca, setidaknya ada 4, ya, ada 4 sumber motivasi yang menjadikan astronomi itu berkembang dalam sejarah dan peradaban Islam. Yang pertama, motivasi praktis; kedua, motivasi ilmiah; ketiga, motivasi filosofis; yang keempat, motivasi teologis.
Jadi empat hal ini berjalan, saling menopang, saling menguatkan, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dia membentuk satu konstruksi keilmuan astronomi yang berkembang dalam sejarah dan peradaban Islam. Dan inilah justru yang menjadikan letak keunggulan dan sekaligus keunikan dari astronomi yang berkembang dalam sejarah dan peradaban Islam, yang dalam kesempatan ini kita bahas secara amat singkat satu persatu. Yang pertama, rekan-rekan semua, adalah motivasi praktis, yaitu terkait dengan ya praktek sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, kepentingan sehari-hari, yang itu terkait dengan sipil administratif, terkait dengan sosial, dan terutama terkait dengan persoalan keagamaan. Misalnya orang-orang dahulu dalam melakukan perjalanan di malam hari ataupun di siang hari, tentu mereka sangat bergantung dengan posisi benda-benda langit. Jadi benda-benda langit itu semacam GPS-nya orang-orang dahulu. Sehingga orang yang tidak mampu memahami langit di zaman Doeloe, kira-kira begitu, maka dia tidak akan mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal. Begitu. Begitu juga dengan aktivitas perdagangan. Kita tahu orang-orang Quraisy atau di zaman dahulu ada tradisi berjualan berdagang di musim dingin dan di musim panas, rihlatas syita wasaib, yang bersamaan dengan momen haji dan seterusnya. Lalu juga untuk menentukan musim yang tepat dalam rangka bercocok tanam, memanen, semuanya itu terkait dengan langit, terkait dengan alam. Sehingga sekali lagi, karena kebutuhan praktis ini untuk kehidupan manusia sehari-hari menyebabkan astronomi itu betapapun belum secara definitif didefinisikan, tetapi dia sudah berjalan, sudah berkembang, dan sudah dipraktekkan oleh manusia sejak zaman dahulu, zaman berzaman sampai dengan hari ini. Yang puncaknya dalam peradaban Islam, motivasi praktis itu adalah karena keterkaitannya dengan ibadah. Waktu sholat, arah kiblat, awal bulan, semuanya itu terkait dengan benda langit. Semuanya itu terkait dengan menerjemahkan bagaimana, di mana, berapa dari benda-benda langit itu. Waktu sholat terkait dengan matahari, arah kiblat terkait dengan titik, lokasi, dan posisi. Awal bulan terkait dengan fenomena bulan, bulan sabit, dan seterusnya. Jadi aspek-aspek praktis ini, kebutuhan sehari-hari umat waktu itu, baik dengan yang terkait dengan sipil maupun ibadah, ini menjadi faktor, menjadi motivasi besar berkembangnya astronomi dalam sejarah dan peradaban Islam. Lalu berikutnya, dengan itu pula mendorong dan sekaligus memunculkan nalar saintifik. Nah, inilah keunikan peradaban Islam itu, sekali lagi, karena kebutuhan praktis tadi pada akhirnya mendorong dan sekaligus mengembangkan nalar akal dari orang-orang dahulu. Karena tantangan alam yang begitu berat, mereka terus berpikir sehingga nalarnya itu muncul. Ketika musim dingin, mereka harus berpikir bagaimana hangat, bagaimana menciptakan sebuah ruangan rumah yang ideal dan seterusnya. Mereka berpikir, dan itulah pada akhirnya memunculkan nalar saintifik, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis tentang penggambaran alam semesta, secara praktis terkait dengan kebutuhan keseharian, yang di sini juga melahirkan karya-karya yang karyanya itu sangat unik, sangat menarik, sangat hebat. Itulah dia ZIG misalnya, yaitu tabel-tabel astronomi. Jadi karena kepentingan praktis itu, para ilmuwan, para astronom itu melakukan pengamatan, pengamatannya itu dicatat, dan pada akhirnya mereka terimprovisasi, terinisiasi untuk melahirkan alat-alat astronomi yang sama kita tahu begitu banyak dilahirkan, muncul dalam peradaban Islam. Ada astrolab, ada rubu mujayyab, ada halqah al-ufukiyah, ada as-sudusiyah, ada halaqah al-i'tidaliyah, dan lain-lain. Sangat banyak sekali. Jadi sekali lagi, ini semua diantaranya pemicunya itu, motivasinya itu adalah karena kebutuhan dan kepentingan praktis manusia di zaman silam. Ini yang pertama. Yang kedua, motivasi perkembangan astronomi dalam Islam itu, dalam sejarah peradaban Islam itu adalah motivasi ilmiah. Jadi aspek ilmi dari astronomi itu sendiri, dari pengkajian benda-benda langit itu. Jadi dalam konteks zaman silam, alam itu, alam semesta atau alam tempat manusia hidup ketika itu benar-benar menawarkan tantangan, ya, rasa ingin tahu yang besar, pertanyaan mengapa, bagaimana, dan seterusnya,
itu pada akhirnya memunculkan telaah-telaah astronomi di kalangan manusia di zaman silam, terutama para kalangan cerdik pandainya. Sehingga hasrat atau dorongan ingin tahu yang begitu besar itu menyebabkan terus orang-orang terus berpikir, para ilmuwan terus berpikir untuk mengembangkan, sehingga muncullah di peradaban Islam itu diskursus, muncullah dialog, muncullah dialektika yang dengan semua itu dialog, dialektika, diskursus, dinamika itu memunculkan literasi. Jadi sebenarnya tradisi berdebat, tradisi berdiskusi, tradisi berbeda pendapat dan seterusnya itu sangat lazim, dan pada dasarnya aspek-aspek itu, tradisi-tradisi itu menjadi faktor, menjadi motivasi besar berkembangnya astronomi dalam sejarah dan peradaban Islam. Sebagai sampel di sini, kawan-kawan semua, motivasi ilmiah terbesar kalau dalam kasus astronomi itu adalah problem-problem astronomis yang ada dan muncul yang dikaji oleh para ilmuwan muslim, para astronom muslim dalam sebuah teks astronomi Yunani yang ditulis oleh Ptolemeus atau dalam bahasa Arab Bathlamius yang berjudul Al-Majes atau bahasa Arabnya Al-Majisti. Jadi ini adalah teks astronomi berbahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lalu dikaji oleh orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan muslim atau astronom-astronom muslim yang ternyata di dalamnya itu banyak paradoks secara ilmiah, banyak kekeliruan atau lakhto. Selain juga tentu banyak wawasan pengetahuan yang sudah didapatkan. Sehingga pengkajian-pengkajian ini menyebabkan melahirkan karya-karya baru yang orisinal, yang substansial, yang itu berbeda dengan substansi asli yang ada dalam teks Al-Majas tersebut. Jadi motivasi pengkajian, pengkritikan, analisis terhadap teks Al-Majas ini melahirkan pengkajian-pengkajian yang baru, melahirkan karya-karya baru, melahirkan teori-teori baru, luaran-luaran baru, yang itu menjadi faktor diantaranya adalah berkembangnya astronomi dalam Islam. Ini baru satu contoh Al-Majas. Belum lagi teks-teks astronomi berbahasa lainnya yang berbahasa Persia, yang berbahasa India, yang berbahasa Cina dan seterusnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh semua astronom muslim, sehingga sekali lagi ini menjadikan astronomi itu terus berkembang seperti kita lihat dan saksikan seperti sekarang ini. Ini motivasi yang kedua, yaitu motivasi ilmiah murni, persoalan keilmuan, kira-kira begitu. Lalu yang ketiga adalah motivasi filosofis. Nah, ini juga sekali lagi adalah keunikan dalam Islam, dalam sejarah dan peradaban Islam, yaitu terkait dengan, nah ini kajian yang agak tinggi ya, kajian metafisika, filosofis dan seterusnya. Ini terkait dengan pandangan kosmologis. Kosmologis itu di atas astronomi, kira-kira begitu. Bahwa astronomi itu adalah induk ilmu pengetahuan alam. Jadi dalam sejumlah literatur, karena astronomi itu berbicara tentang alam semesta, bahkan di atas alam semesta yang disebut dengan al-kaun atau kosmologi, itu ada sejumlah ilmuwan yang menempatkan astronomi itu adalah induk ilmu pengetahuan, selain filsafat tentunya yang paling populer. Sehingga penguasaan astronomi atau kosmologi tadi itu menjadi pintu masuk untuk memahami prinsip-prinsip kerja alam raya kosmos. Nah, ini dalam bahasa diantaranya adalah Sayyid Hussein Nasr yang menerjemahkan demikian, sehingga ini mendorong para astronom muslim terus menggali secara teoritis dan secara metafisis atau secara filosofis alam semesta itu, tentang alam semesta yang tercipta bintang-bintang, galaksi dan seterusnya, yang dalam konteks peradaban Islam difahami dan dibatasi itu adalah sebagai ayat, sebagai tanda dari kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Jadi alam semesta yang begitu luas ini, yang tertata rapi ini ternyata itu adalah sebuah konstruksi eksak, tetapi di balik keeksakannya itu ada Tuhan. Inilah perbedaan antara sains di dalam Islam dengan sains di Barat. Kalau di Barat selalu yang ditekankan itu adalah empirismenya, tapi dalam Islam selalu nilai-nilai filosofis, spiritualitas, dan metafisikanya lebih dominan. Sehingga dalam konteks ini, para ilmuwan muslim memahami bahwa filsafat dan agama itu tidak terpisahkan, apalagi dipertentangkan dengan sistem-sistem astronomi. Dalam konteks ini, para filsuf muslim memandang bahwa langit itu menjadi simbol pengetahuan, wawasan, ilmu, dan sekaligus sebagai
tanda kehadiran Tuhan di alam semesta. Langit yang begitu besar ini berlapis-lapis dengan segenap benda-benda jagat rayanya itu adalah representasi keberadaan Tuhan di alam semesta ini yang begitu luas. Nah, jadi ini menghunjam, terinjeksikan dalam hati, pikiran, dan perasaan para astronom muslim yang ini disebut dengan motivasi filosofis, dan ini di antara faktor yang menjadikan berkembangnya astronomi dalam sejarah dan peradaban Islam. Lalu yang keempat, dan ini yang terakhir rekan-rekan semua, yaitu motivasi teologis, akidah atau tauhid, dan ini semacam pamungkas dan pamuncaknya, yang sama kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan, yang membicarakan, yang membahas tentang alam semesta, tentang astronomi, banyak sekali. Misalnya di dalam buku yang berjudul Min Ilmil Falak Al-Qur'ani yang ditulis oleh Dr. Adnan Asy-Syarif. Di situ beliau mengulas dan menyampaikan bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali, ratusan ayat di dalam Al-Quran yang membahas, yang membicarakan, yang membincangkan tentang astronomi murni, ya, membahas tentang astronomi secara definitif, membicara tentang alam semesta dan seterusnya. Itu sekali lagi yang kalau ayat-ayat itu dibaca tetap dipamungkas dengan tauhid, dengan teologis, dengan spiritualitas. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala, dan seterusnya. Intinya dalam ayat-ayat itu Allah menjelaskan tentang konstruksi alam semesta, tentang bintang-bintang, tentang alam semesta, tentang galaksi, tapi ujungnya selalu dikembalikan kepada aspek spiritualitas atau teologis tadi. Nah, ini berbedanya astronomi di dalam peradaban Islam dengan yang di luar peradaban Islam. Sehingga telaah astronomi atau kosmologi tadi itu menjadi pintu, menjadi jalan bagi para astronom dalam sejarah dan peradaban Islam itu untuk mengetahui maksud dan tujuan dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Jadi orang yang memahami tentang konstruksi alam semesta, tentang segala seluk-beluknya, lalu dia mengaitkan dengan Tuhan, itu imannya itu jauh lebih kokoh daripada kita misalnya yang hanya mengkaji secara teoritis, mengkaji secara literasi saja, apalagi mengkaji secara narasi saja. Itu sangat berbeda. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat istimewa, sangat unik dalam sejarah Islam, yaitu aspek teologis dari berkembangnya astronomi. Gitu. Nah, di sini saya kutip bahwa Sayyid Hasan Nasr, ini seorang ilmuwan, seorang filsuf Muslim yang sangat terkenal, beliau menerjemahkan bahwa alam semesta, konstruksi alam semesta, bintang-bintang, planet-planet dan seterusnya itu adalah sebagai Al-Quran At-Takwini, alam Al-Quran yang bersifat menyemesta, yang dia dalam bentuk konstruksi alam semesta ini. Sedangkan Al-Quran At-Tadwini itu yang terkodifikasi, yang tertulis di mushaf itu adalah sebagai firman Allah yang bersifat letterless. Gitu. Jadi kedua hal ini terakumulasi menjadi yang disebut dalam konteks ini adalah motivasi teologis dari berkembangnya astronomi dalam sejarah dan peradaban Islam. Yang terakhir sekali, rekan-rekan semua, sebagai penutup atau kesimpulan dalam perkuliahan kita kali ini, bahwa pengkajian astronomi yang dilakukan secara praktis, secara ilmiah, secara filosofis, dan secara teologis, keseluruhannya nih secara akumulatif itu menjadi faktor, menjadi motivasi utama berkembangnya astronomi di peradaban Islam. Jadi kalau kita baca sejarah perkembangan astronomi, banyak faktor yang menjadikan dia berkembang, karena jeniusnya, orangnya, dan seterusnya begini. Tapi secara konstruksi umumnya, perkembangan astronomi itu adalah disebabkan 4 hal ini, yang boleh jadi ada motivasi atau faktor yang lain. Tapi 4 ini adalah yang paling substansial, yang paling utama, yang kalau digali dan dikaji satu persatu, dan ditambah literasinya dan seterusnya, ini sangat-sangat menarik sekali untuk dikaji lebih jauh. Yang di sini saya bahasakan, yang jika bukan karena faktor atau motivasi ini, niscaya astronomi itu tidak akan berkembang seperti hari ini. Salah satunya adalah motivasi kepentingan agama misalnya. Jadi saya selalu menekankan, kalaulah bukan karena kepentingannya dengan agama, misalkan kepentingan terhadap waktu sholat, terhadap arah kiblat, awal bulan, dan seterusnya, niscaya astronomi itu tidak akan berkembang sehebat dan sepopuler hari ini.
Saya yakin sekali itu. Niscaya sains astronomi ini akan setara saja dengan misalnya dengan kimia, dengan fisika, dengan geografi. Ya capaiannya banyak, orang-orang yang mendalami banyak, tapi popularitasnya atau tingkat orang membutuhkan, membaca, menelaahnya itu tidak akan sebanyak seperti di astronomi. Jadi inilah keunikan dan keunggulan astronomi yang sekaligus bisa dibahasakan ya keunggulan orang-orang yang mendalami astronomi itu dia akan bersentuhan dengan sosial, dia bersentuhan dengan sipil, administratif, dia bersentuhan dengan peradaban, dia juga bersentuhan dengan apa scientific murni alam semesta dan seterusnya. Nah, yang terakhir sekali kesimpulannya adalah dalam konteks ini di era modern terutama astronomi itu menjadi miniatur majunya peradaban sebuah bangsa. Ini oleh karena berangkat dari aspek praktis, aspek ilmiah, aspek filosofis dan aspek teologis tadi. Jadi empat hal ini juga paralel atau kompatibel terhadap kemajuan dalam berbagai bidang dalam sebuah negara. Jadi kalau aspek praktisnya oke, aspek ilmiahnya oke, filosofisnya oke, teologisnya oke, pasti sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah peradaban pasti dia akan maju. Sehingga ini saya bahasakan bahwa astronomi itu adalah miniatur majunya peradaban sebuah bangsa. Bangsa yang tidak mengembangkan astronomi, bangsa yang tidak mengembangkan telah di bidang astronomi, pasti peradabannya itu tidak kuat. Dan ini paralel juga dengan negara-negara maju hari ini. Silahkan kita lihat negara-negara maju di Amerika, di Eropa, itu seluruhnya pasti astronominya juga maju. Negara-negara berkembang atau negara miskin, lihat pasti astronominya juga biasa-biasa saja. Indonesia yang terhitung sebagai negara berkembang, astronomi juga ya biasa-biasa saja, standar-standar saja. Berbeda dengan Amerika, dengan Jerman, dan seterusnya, gitu, dengan Jepang dan lain-lain. Jadi ini barangkali kawan-kawan semua, mudah-mudahan informasi ini atau wawasan ini bisa menggugah kita, mendorong kita untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang sejarah astronomi dalam peradaban Islam. Ada banyak hal yang bisa kita telah, ada banyak hal yang kita sorot ya, dan kita tarik. Salah satunya adalah motivasi berkembangnya astronomi di peradaban Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim kita yang telah menorehkan tinta sejarah yang begitu luar biasa sampai hari ini. Demikian special lecture yang keempat pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segenap kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.